Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sobat farmasi, pada kesempatan konten kedua saya ingin membahas mengenai soal ujian kompetensi, tapi kita spesifikkan pada pembahasan kasus-kasus dislipidemia, hiperkolesterolemia, atau hipertrigliserida, atau profil lipid yang tidak normal. Pada kesempatan ini kita akan bahas kasus, kemudian akan membahas apa sih tips dan triknya. Oke, saya mulai. Izinkan saya untuk memberikan materi saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas, PowerPoint-nya sudah terlihat. Baik, pada kesempatan ini kita mulai saja. Ya, jadi seorang pasien mengalami hiperlipidemia dan mendapatkan terapi ezetimibe. Jadi kunci dari keyword dari soalnya ini adalah mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari ezetimibe. Ezetimibe. Jadi kalau cara simpelnya adalah sobat-sobat farmasi secara sederhana simpelnya adalah melihat dari leksikon atau disebut dengan drug information handbook. Ya, kalau versi online-nya berbayarnya menggunakan leksikon. Jadi sudah jelas di sini mekanisme kerjanya adalah menghambat absorpsi kolesterol di saluran cerna di usus. Baik, soal nomor kedua. Nah, jika teman-teman ingin memberikan pengalaman atau menambah referensi sehingga tidak terpaku pada satu jenis soal, kemudian ingin mudah menghafal mekanisme, kemudian menghafal nama obat per golongan, maka saran saya adalah bisa dibaca dari buku ini. Ini sebenarnya bukunya sama, hanya berbeda edisi. Jadi ini edisi ke-7, yang ini edisi ke-5. Kalau perbedaannya dari segi teks, konteks teks biasanya lebih rapi di edisi ke-5 atau edisi ke-6. Nanti di edisi ke-7 sudah enggak, ada beberapa yang tidak rapi. Sehingga kalau menurut saya tetap akan membaca edisi ke-7. Baik. Soal kedua, mengeluh pusing, hasil labnya kolesterol total tinggi ya, 380, LDL-nya cukup tinggi, tapi belum dikatakan tinggi. Pasien mendapatkan obat dengan mekanisme kerja menghambat enzim. Nah, jadi obat manakah yang dimaksud? Jadi kata kuncinya adalah kira-kira obat yang dimaksud kalau kerjanya seperti ini, obat apa ya? Nah, jawabannya adalah obat golongan statin atau HMG CoA reduktase inhibitor. Jadi, nah tinggal dihafal saja kalau enzim yang ditanya ini maka akan berakhiran dengan statin. Jadi cara mudahnya adalah tinggal dihafal statin akhirannya, kemudian tinggal dihafal di awalnya. Simfa, Rosu, Prava, Pita, Lova, Ator, dan Fluva. Oke. Jadi kita kunci jawabannya adalah simvastatin. Nah, tampilan buku atau kunci jawaban ini adalah saya ambil dari buku yang sebelumnya tadi, yaitu Lippincott Illustrated Review atau disingkat dengan versi Indonesianya adalah FUB, Farmakologi Ulasan Bergambar. Baik, kalau kita mau menelusuri mekanisme spesifik dari golongan tadi, yaitu ada di sini. Jadi makanan yang kita makan
kemudian diubah menjadi senyawa kecil yang disebut dengan asetil CoA. Nah, asetil CoA ini akan diubah menjadi HMG CoA. HMG CoA akan diubah menjadi asam mevalonat. Nah, HMG CoA diubah menjadi asam mevalonat atau mevalonat asid oleh bantuan HMG CoA reduktase. Asam mevalonat diubah menjadi kolesterol oleh bantuan lagi-lagi enzim ini. Jadi obat ini menghambat enzim HMG CoA reduktase sehingga tidak adanya pembentukan asam mevalonat dari HMG CoA dan mevalonat menjadi kolesterol oleh enzim tersebut. Ya, ini khusus obat golongan statin. Ini bisa didapatkan di salah satu e-book juga, yaitu e-book Farmakoterapi Principle, edisi ke-6, halaman 269, chapter 13. Link dari e-book yang saya bahas per hari ini akan saya sampaikan di deskripsi konten kedua saya. Baik. Kalau kita ingin menambah hafalan, teman sobat-sobat farmasi, bisa. Ini juga tampilannya dengan e-book yang sama di awal, yaitu FUB atau Lipin Code Illustrated Review. Ternyata ada golongan PCSK9 inhibitor. Ini nih, obat yang lumayan baru. PCSK9 inhibitor ini sudah di-approve oleh FDA. FDA itu adalah Balai POM dari Amerika. Jadi badan pengawas makanannya, badan pengawas obat-obatannya oleh FDA. Nah, obat ini setelah disetujui untuk kasus profil lipid yang tidak normal ketika sejak tahun 2015. Baik, omega 3 ya, penghambat absorpsi kolesterol, ezetimibe ya. Ezetimibe ini lumayan sudah familiar ya, sama bile acid sequestern atau pengikat asam empedu ya. Nah, contoh obatnya koleseveram, kolestipol, kolestiramin, sama golongan fibrat, sama golongan niacin. Baik, ini perlu dihafal. Ya. Kalau kita mau melihat, nah tadi sudah saya menyinggung PCK9 ya. Nah, PCK9 ini ternyata menjadi opsi sama ezetimibe, bisa dikombinasi, bisa tunggal pada saat kondisi statin sudah diberikan, lifestyle sudah dijalankan, dosis sudah dimaksimalkan, kemudian LDL masih lebih dari 2,2 milimol per liter, tidak ada efek samping, kepatuhan bagus, persentase CVD di 10% 10 tahun ke depan, tidak ada perubahan penurunan, maka menjadi opsi untuk dipertimbangkan. Nah, ini ada lagi nih dari guideline ini bahwa ada golongan baru yang khusus untuk mengontrol TG. Nah, jadi kalau statin tidak mempan, lifestyle sudah tidak mempan dikombinasi dengan statin dan seterusnya, dosis sudah dimaksimalkan, kepatuhan baik, kemudian efek samping tidak ada, tapi tidak ada perubahan di TG, maka TG masih tetap ada di sekitaran ini, maka dapat dipertimbangkan oleh nama obatnya ikosapen etil. Nah, ini ikosapen etil ya. Nah, ikosapen etil dosisnya 2000 mg per 12 jam. Jadi tolong diingat ya, ini golongan baru yang di buku edisi 7 tadi belum dimasukkan, belum dibahas. Nah, ini adanya di guideline. Nama guideline-nya Canada Cardiovascular Society tahun 2021 di halaman 1141. Kalau teman-teman ingin mengupdate dan memperbanyak referensi lagi. Baik, kasus nomor ke-3. Umurnya 40 tahun, mengalami hiperlipid, kolesterol totalnya 200 mg per desiliter.
dan segala macam. Kemudian ada triknya nih. Triknya adalah dia sudah diresepkan SIMPAS. Oke, 1 bulan lalu pasien mendapatkan terapi gemfibrozil. Berarti sudah diberikan kombinasi. Di awal SIMPAS, kemudian 1 bulan lalu mendapatkan terapi gemfi. Pertanyaannya, apa efek samping yang terjadi jika menggunakan SIMPAS plus gemfi secara bersamaan? Berarti kita ingin mencari interaksi obat. Nah, sebelum kita mau mencari interaksi obat, maka kita perlu juga mengetahui dari masing-masing golongan tadi. Kalau SIMPAS itu dari golongan statin, nah, maka ini adalah efek samping yang paling sering terjadi. Gangguan liver, yaitu SGPT, SGOT, total kolesterol, misalnya lagi enzim namanya alkalin fosfat, misalnya lagi total bilirubin, adanya keluhan ya seperti urin berwarna gelap, lelah, lemas, kemudian nyeri perut, abdominal pain, atau urinnya berwarna gelap, kulitnya agak kekuning-kuningan, mata atau skleranya juga berwarna kuning. Biasanya disebut dengan hepatotoksik atau gangguan liver, yaitu dinilai dari enzim hati, terutama pada nilai SGPT dan SGOT. Nah, itu ya. Nah, kalau kita melihat dari literatur yang sama, maka kalau golongan ini kan golongan statin, kalau yang ini golongan fibrat. Ini fibrat. Jadi kalau kita mau melihat secara umum, most common, secara umum yang paling sering adalah memang mengalami gangguan gastrointestinal secara ringan, yaitu gangguan-gangguan yang berada pada saluran cerna. Nah, misalnya mungkin nyeri ulu hati, nyeri perut, mungkin gastritis, dan lain-lain. Nah, tetapi juga ada yang salah satunya adalah adanya pembentukan batu di empedu. Nah, tetapi ini juga perlu dikhawatirkan bahwa adanya penurunan fungsi ginjal. Jadi pada gangguan fungsi ginjal, hati-hati menggunakan golongan fibrat. Hati-hati. Jadi kita perlu tahu pada kondisi seperti apa yang sama sekali tidak bisa diberikan. Contoh ini fibrat should not be used. Fibrat tidak bisa digunakan pada pasien dengan severe. Jadi ketika tingkatan heparnya mengalami tingkatan yang paling parah atau mengalami renal dysfunction. Tetapi di sini renal dysfunctionnya masih umum. Kita nggak bisa melihat kalau dalam konteks ibu. Nanti kita lihat di referensi lain. Jadi jawabannya belum bisa disimpulkan pada slide ini. Kita masuk kepada interaksi obat. Jadi kalau kita ingin mencari di literatur lain, namanya leksikon. Nah, rata-rata memang ini kan lebih dari 10% itu mengalami gangguan gastrointestinal berupa dispepsia. Ini dispepsia itu dari lambung naik ke atas, nyeri di perut, mungkin ada rasa mual muntah, lidah pahit, dan segala macam. Ya, itu dispepsia berada pada obat gemfibrozil atau golongan fibrat. Tapi kalau kita berujuk kepada simvastatin, rata-rata bisa hepatik atau gangguan fungsi hati, bisa juga sebenarnya gastrointestinal juga bisa. Tapi pada soalnya kira-kira apa nih? Soalnya di opsi jawabannya ini kan nggak ada pencernaan,
nggak ada. Jadi perlu juga kita lihat opsi jawabannya. Jadi triknya adalah langsung saja melihat pada interaksi obat. Nah, cara untuk melihat interaksi obat salah satunya menggunakan leksikon. Baik, setelah dianalisa, simvastatin dan gemfibrozil memiliki interaksi dengan kode X, ya, kode X. Jadi kalau ini tergantung alat ya. Kalau di leksikon, nah, itu ada tingkatannya A, B, C, D, dan X. X ini sama sekali tidak boleh, harus dihindari, avoid combination. Jadi pada ketentuannya kita baca kesimpulannya. Nah, gemfibrozil dapat meningkatkan efek namanya miopati atau rhabdomyolysis dari efek dari simvastatin. Jadi gemfibrozil ini dapat meningkatkan efek efek samping dari simvastatin berupa miopati atau rhabdomyolysis. Nah, gemfibrozil ini meningkatkan serum konsentrasi dari simpas. Jadi simpasnya konsentrasinya meningkat sehingga efek samping bisa terjadi lebih besar atau lebih meningkat. Nah, kita lihat solusinya. Nah, solusinya ini adalah do not use gemfibrozil. Jangan digunakan secara bersamaan. Nah, yang kedua, selain kita melihat kategori X atau avoid combination, kita lihat tingkat keparahannya. Kenapa perlu kita mempelajari tingkat keparahan? Seandainya obat ini dikombinasi, maka kira-kira kegawat daruratannya ini bersifat apa nih? Rhabdomyolysis ini atau gejala yang diteorikan ini sifatnya apa sih? Ternyata mayor. Berarti parah nih ketika severity-nya ini terjadi. Baik. Kalau kita mau melihat hasil diskusi penelitian-penelitian sebelumnya bisa dibaca di penjelasan di bawahnya. Jadi leksikon ini sangat bagus ya karena sudah ada literaturnya dari 1 sampai ke 15 ya. Bayangkan ini 1 sampai 15. Kemudian di sini dijelaskan juga penelitian-penelitiannya ada apa saja dan segala macam. Baik. Soal berikutnya. Dia DM. Dia juga hiperkolesterol atau dislipidemia. Diberikan metformin, diberikan simvas. Malam hari. Nilai LDL-nya 170. Target terapi LDL yang akan dicapai itu berapa? Berarti kata kuncinya berapa target LDL. Berapa target LDL? Ini kata kuncinya. Berapa target yang akan dicapai. Nah, sebelum kita ingin membahas ini, pada konten sebelumnya sudah saya ajar mengenai algoritma, mengenai guideline, kita bahas kembali. Nah, di Perkeni kita atau di beberapa guideline kemarin saya sudah menjelaskan disebut dengan Framingham atau ramalan. Jadi sebelum kita menentukan obat, sebelum kita mengevaluasi, kita harus tahu pasien tersebut ada di kelompok risiko mana. Risikonya parah nggak nih pasien sehingga perlu diberikan statin. Kalau parah kita berikan. Kalau tidak ringan di bawah 5%, maka mungkin cukup lifestyle saja. Nah, untuk menentukan itu ada dua pengukuran di dunia ini. Satu, kalau kita berbicara Perkeni, ya, kemudian ditambah atau dari Amerika CCAH tahun 2019 atau mau pakai Kanada tahun 2021, maka semua merujuk kepada Framingham. Ya, Framingham. Tapi kalau kita mau belajar dari ESC atau ESH atau disingkat dengan Eropa tahun 2019, maka ini
Bukan lagi menggunakan Framingham, tapi namanya skor. Pada prinsipnya sama, kelebihan dan kekurangannya sudah saya bahas di konten sebelumnya. Nah, ketika simpelnya pasien tersebut sudah kita hitung, dokter hitung, dia masuk di mana tingkatannya. Apakah dia tinggi berarti lebih dari 20%. Kalau dia menengah 10-19% dan rendah di bawah 10%. Ini menurut Perkeni. Ya. Tapi kalau kita merujuk kepada ACCAH untuk tingkatan resikonya ini kadang-kadang rendah itu di bawah 5% pun juga ada yang pernah saya baca, ya. Nah, karena kita biasanya dokter di Indonesia itu selalu menganjurkan untuk paling tidak membaca guideline dari perkumpulan dokter di Indonesia. Salah satunya adalah Perkeni. Baik. Nah, kalau kita belajar ya, membahas dari segi Eropa, ya, Eropa tadi yang gunakan skoris, ya, skoris, dia sudah mengelompokkan nih mana kelompok yang low risk, moderate risk, high risk, sama very high risk. Nah, kira-kira kita perlu menghitung nggak? Atau cara mudahnya apa sih target-targetnya? Misalnya, pasien itu tadi ada nggak yang mengalami target organ damage atau target organnya sudah mengalami kerusakan. Target organnya itu seperti apa sih? Nah, biasanya itu target organnya itu ada beberapa yang disingkat dengan 3. Mikroalbuminuria, retinopati, atau neuropati. Ada nggak di antara itu salah satunya? Kalau ada, berarti dia sebenarnya masuk dalam very high risk. Atau, kalau dia di DM tipe 1, tapi dia sudah menjalani DM-nya selama lebih dari 20 tahun, maka dianggap very high risk. Berarti kelompoknya sangat resiko tinggi atau resiko ekstrim lah. Nah, tapi kalau misalnya high risk, nah, itu beberapa juga ada kategorinya. Nah, misalnya GFR-nya atau clearance kreatinnya sekian dan segala macam. Ini singkat cerita dari ESC ya, bisa dibaca teman-teman. Nah, kalau yang ada di posisi kanan ini juga sama. Nah, cara simpelnya adalah seperti ini. Kalau menurut ESC, kalau tadi kita sudah tahu kelompok mana nih pasien ini berada. Oh, high risk, severe, very high, atau moderate, atau mild. Ternyata di sini sudah ada targetnya. Kalau dia masuk low risk, maka targetnya harus di bawah ini. Kalau moderate risk, maka targetnya di bawah 100. Jadi sebenarnya untuk berbicara target itu tergantung kita bermazhab dari literatur mana. Kita mengikuti atau memiliki kepercayaan atau menganut perkumpulan mana. Tapi semua literatur itu baik. Jadi tidak ada literatur yang tidak baik. Nah, tapi yang paling baik adalah guideline. Jadi untuk farmasi klinis ataupun ilmu kedokteran itu kita berbicaranya guideline perkumpulan. Nah, seperti Perkeni, ACCAH dan segala macam. Maupun Eropa ini, ESC atau EAS. Baik, ini kalau dari Eropa ya. Kalau misalnya dia high risk, maka targetnya di bawah 70. High risk. Kalau dia very high risk, maka di bawah 55. Baik. Kalau ini dari ESC juga, ESC ya, ini ESC juga.
Hanya berbedanya ini lebih memudahkan kita nih. Oh, kalau very high risk itu kalau sudah ada tanda-tanda klinis. Seperti apa? Oh, hari ini dia masuk stroke nih di UGD, maka sudah pasti very high. Atau hasil hitung-hitungannya, skornya lebih dari 10%, maka very high. Atau dan segala macam. Jadi ini kurang lebih sama. Nah, jadi kalau yang dari sini, ini targetnya. Cara simpelnya melalui grafik. Tapi kalau yang ini kelompok risiko. Kelompok pasien kita ada di posisi mana. Sehingga kita bisa melihat targetnya harusnya di target yang mana. Seperti itu. Ini ada di Eropa tahun 2019 halaman 147. Nah, kembali kita ke Perkeni ya. Kalau di Perkeni seperti ini. Ini target lipid ya. Ini sobat farmasi bisa lihat di tabel 18 ya di Perkeni tahun 2021 seperti ini. Ya. Wah, kira-kira sama ya, resiko ekstrim tadi kurang dari 55. Kenapa? Karena di Perkeni itu dia memasukkan literatur dari Eropa. Hanya bedanya kalau di Perkeni tahun 2021, Eropa yang dia rujuk adalah Eropa tahun 2016. Sedangkan Eropa yang kita bacakan tadi ini tahun 2019. Jadi dari 2016 ke 2019 ya, baik yang di Perkeni tahun 2021 maupun rujukan aslinya targetnya masih sama. Targetnya masih sama. Ya. Tadi 55, 70, 100 dan 116. Kalau kita lihat, nah disinilah letak perbedaannya. Kalau resiko rendah, kalau di Perkeni dia menggunakan kurang dari 130. Kalau di Perkeni. Tapi kalau misalnya Eropa tahun 2019, maka low-nya itu adalah kurang dari 116 atau 116. Jadi itu letak perbedaannya. Tapi kalau Perkeni ini sebenarnya merujuknya kepada ESC 2016. Salah satunya ya, salah satu. Jadi dia punya 3. Ada ACC, AH, ada ESC. Kalau nggak salah ada satu, tapi saya agak lupa apa literaturnya. Oke. Nah, kalau di kita mau tahu lebih singkat, kalau yang tadi kan Eropa sudah jelas ya siapa pasien ini masuk dalam kelompok mana. Nah, kalau si Perkeni kita bisa lihat juga nih. Ini kan tadi rujukannya ya. Oke. Kelompoknya dibagi menjadi 3 dan segala macam. Ini bisa dibaca ya. Targetnya dia mengikuti NCEP ya, nationally NCEP ATP 3. Baik. Ini targetnya juga ya, yang tadi ya. Hanya ini menjadi pembahasan bentuknya tabel. Tabel juga tadi. Kira-kira mempermudah ya. Kalau misalnya sama ya, kalau tadi di Eropa resiko ekstrim itu kalau dia ada bukti klinis. Misalnya dia stroke nih atau dia ada bukti klinis tapi dia DM atau dia CKD tipe stage 3 atau stage 4 adanya hiperkolesterolemia maka dianggap atau riwayat PKV orang tuanya bapaknya dulu pernah kena penyakit kardiovaskular seperti stroke, jantung koroner ya di umur kurang dari 55 tahun atau ibunya wanita pernah kejadian PKV di umur di bawah 65 tahun, maka dia termasuk risiko ekstrim. Itu menurut Perkeni.
dan segala macam. Jadi untuk melihat target ada dua macam. Bukan hanya mazhab, tapi pasien tersebut kita harus kenali. Dia masuk dalam kategori apa dulu. Setelah kita menentukan dia kategori apa, resikonya apa, maka kita bisa melihat target mana yang lebih baik untuk dicapai pada pasien tersebut. Sesuai dengan mazhab yang kita baca. Oke. Sehingga kalau kita flashback ke soal, dia hanya menyebutkan DM, simpas, ya, tapi nilai LDL-nya masih 170, ya, 170, ya. DM hiperkolesterol, dia enggak menyebutkan umur, dia enggak menyebutkan berapa lama DM, dia enggak menyebutkan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi ini masih soal yang datar, ya, tidak ada komplikasi dan kerumitannya. Baik. Nah, jadi ini ya faktor risiko penguat. Jadi kapan orang tersebut memiliki risiko bisa meningkat atau risikonya tinggi mengalami PKV. Nah, seperti ini ya. Kalau dari misalnya kok monopausnya sudah kurang dari 40 tahun sudah monopaus, atau dia pernah mengalami preeklamsia atau eklamsia, atau dia mengalami HIV, rheumatoid arthritis, atau psoriasis, atau mengalami penyakit ginjal kronik. Nah, tadi stage-nya 3 atau stage 4, atau memiliki sindrom metabolik lain seperti lingkar pinggang, lingkar perut, ya, dan segala macam. Kan profil lipid juga termasuk sindrom metabolik. Nah, pada dasarnya kita kembali ke DM saja, kemudian hiperkolesterol, tetapi nilainya nilainya masih tetap 170 mg per desiliter. Iya ya. Baik. Mudah-mudahan ada di sini. Baik, ini. Kalau kita mau melihat kurang dari 100 berapa tadi? Dia diagnosanya adalah 170, ya. 170. Nah, kalau kita melihat 170 sebenarnya ada di mana sih? Ya, ini dari NLA, ya. NLA, National Lipid Association. Nah, ini juga sama, ya. Hanya bedanya saya ngambilnya ini dari ebook, kalau ini langsung dari jurnalnya NLA. Nah, kalau kita melihat 170 masuk kategori yang ada di sini. Baik, sama ya, karena sama-sama rujukan, hanya berbeda referensi saja, satu dari ebook, satu langsung dari jurnalnya. Baik, dia nggak ada komplikasi lain, ya. Baik, kalau begitu dia masuk ada di mana? Dia masuknya di mana? Kurang dari 2 faktor resiko, dan resiko PKV dalam 10 tahun kurang dari 10%. Atau lebih dari 2 faktor. Otomatis DM ini nggak ada CKD-nya, ya. Nah, kalau yang ini nggak ada tadi, yang ini juga nggak ada. Jadi antara resiko sedang, ya, resiko sedang atau resiko tinggi. Nah, kita lihat satu-satu. Nilai PKV-nya kita nggak bisa tahu. Karena kenapa? Nilai PKV selain LDL yang perlu dimasukkan datanya adalah umur, tekanan darah. Jadi kita tidak mungkin bisa menghitung, ya. Nah, jadi bisa dipastikan adalah pasien memiliki kurang dari 2 faktor, ya, yaitu targetnya adalah kurang dari 100. Berarti dia masuk dalam risiko sedang.
Ya, resiko sedang ya. Resiko sedang. Kalau resiko sedang berarti kurang dari 100. Kalau misalnya dia pakai di Eropa, resiko sedang kurang dari 100 juga. Baik. Kita kunci jawabannya adalah kurang dari 100. Berarti jawabannya adalah A. Ya, kurang dari 100 berarti jawabannya A. Kecuali kurang dari atau sama dengan 100. Berarti angka B itu bisa dibenarkan. Tapi karena kurang dari berarti di bawah dari 100, maka artinya opsinya adalah 70. Nah, ya. Atau bisa juga disimpulkan bahwa nilainya adalah 100. Jadi benarnya adalah B. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kata kuncinya adalah jangan dibaca semua soalnya. Tapi lihat informasi terakhir apa yang ditanya. Disampaikan kepada pasien tentang cara penggunaan obat. Obat apakah yang dimaksud? Lihat obatnya. Oh, ternyata diberikan Simpas. Kira-kira diminumnya apa nih? 1. Semua golongan statin tidak semua diminum malam hari. Berdasarkan apa? Kita lihat di konten saya sebelumnya. Bahwa yang membedakan aturan minum pada obat statin adalah waktu paruh. T setengah. T setengah. Kalau kita melihat, nih kita melihat. T setengahnya Simvastatin itu berapa jam sih Pak? Ada di sini. Kita tidak ketahui ya. Tidak kita ketahui. Nah, T setengahnya kita nggak tahu. Baik. Tapi dia bisa memuncak pada 2-4 jam. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan obat lain, misalnya rosuvastatin. Ada di angka 19 jam. Ini rosu. Ya, rosu ya. Oke. Coba kita lihat atorvastatin. Ator. Ator ini kalau obatnya ini kan kira-kira kurang dari 14 jam untuk ator. Nah, apa artinya? Kita lihat ya. Kita ingin mengecek teori yang tadi saya sampaikan bahwa tergantung dari waktu paruh. Jika waktu paruh pendek, waktu paruh singkat, T setengah singkat, maka sebaiknya diminum malam hari. Kenapa? Karena alasan kedua, karena kolesterol di metabolisme pada waktu malam hari. Bayangkan kalau waktu paruhnya hanya 3 jam atau 2 jam lebih. Maka diminum pagi hari apakah bisa berefek malam hari? Tidak. Sehingga kita perlu mencari obat statin yang bisa diminum kapanpun ketika waktu paruhnya panjang. Salah satunya adalah ator maupun rosu. Tapi yang paling panjang adalah rosu. Baik, kita lihat lagi. Kalau di leksikon itu ada administration cara minumnya. Nah, kita lihat di tablet. Pertama, diminum administer in the evening for maximal efficacy. Jadi diminum pada saat menjelang malam. Ya, atau malam hari. Ya. Kenapa? Untuk meningkatkan efikasi kebermanfaatan. Nah, tapi apa? Tanpa mempertimbangkan apakah ada makanan maupun perut kosong. Itu ya. Jadi jangan terkecoh diminum sebelum, diminum sesudah itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah waktunya. Malam hari kah, siang hari kah, pagi hari kah, atau kapanpun bisa diminum. Itu ya, kalau simvastatin. Coba kita lihat, kita tengok
rosuvastatin dan atorvastatin. Bagaimana dengan administration-nya? Baik, ini tablet, ini rosu. Kita lihat. Dapat digunakan bersamaan maupun tanpa makanan. 1. May be taken. Dapat diminum kapanpun, any time of the day. Kenapa? Ya lagi-lagi alasannya. Karena waktu paruh atau T setengahnya lebih dari simvastatin tadi. Ternyata T setengahnya 19 jam. Ya, 19 jam. Kalau kita melihat ator. Sama ya. Untuk tablet, ator. Kita bisa lihat. Bisa bersamaan dengan makanan. Bisa tanpa makanan. May take without regard to time of the day. Dapat diminum tanpa memperhatikan waktu atau jam dalam hari tersebut. Paham ya? Oke. Karena ini sudah jelas. Pertanyaannya berarti kita kunci jawabannya adalah diminum sebelum tidur malam hari. Oke. Baik. Soal berikutnya. Laki-laki totalnya 202. LDL-nya di bawah. Nilainya 100. TG-nya 250. Rekomendasi apa yang perlu diberikan? Berarti terapi yang dia minta. Baik ya. LDL 100 apakah dianggap tinggi? No. LDL dianggap tinggi ketika sudah merujuk pada 160 lebih. Kalau 100 ya memang itu yang diinginkan. Tapi kalau 100 sampai 129 agak sedikit meningkat. Jadi belum dianggap tinggi. Nah, jadi LDL-nya si pasien kalau betul ini pasien, karena ini soal cerita saja, LDL-nya 100, maka ini masih dianggap aman. Total kolesterol 202, maka kita lihat total kolesterol ya. Total kolesterol. Total kolesterol dianggap tinggi lebih dari 240. Oke. Apakah lebih dari 240? Tidak. Ya, jadi belum dianggap tinggi. Tapi coba kita lihat di ATG. Dia 250. Dianggap tinggi ketika 200 sampai 499. Ya. 200 sampai 499. Artinya apa? Dari kasus ini yang bermasalah adalah TG-nya. Baik. Baik ya. Nah, kalau di konten saya sebelumnya, statin menjadi first line. Ya. Oke, kita bahas penjelasannya. Kapan fibrat digunakan? Terapi first line-nya adalah statin. Baik. Kita baca, kita mereview kembali konten saya sebelumnya. Saya pernah membahas e-book namanya Goodman-Gilman. Halaman 614. Gemfibrozil digunakan ketika nih. Fibrat are the drug of choice. Ketika orang yang mengalami hiperlipidemi dengan tipe 3. Hiperlipoproteinemia. Juga baik pada orang yang severe hipertrigliserida. Ya, hipertrigliserida. Lebih dari 1000. Sedangkan tadi baru 250. Jadi belum mencapai lebih dari 1000. Itu kalau dari pandangan Goodman and Gilman. Kita lihat dari buku Di Piro. Ya. Buku Di Piro menyebutkan bahwa kita baca perlahan ya. Nah, kita baca perlahan. The best approach to managing untuk menurunkan TG setelah lifestyle itu sudah diterapkan, kemudian penyebab secondary, penyebab kedua, penyebab sampingnya
itu juga sudah clear, sudah tidak ada yang mengganggu. Statin sebagai obat menjadi first line untuk menurunkan TG. Karena dia dapat menurunkan TG sebesar up to maksimal hanya 30%. Dan higher dose dapat meningkatkan, dapat membantu penurunan LDL. Nah, kita baca lagi berikutnya. The rule of TG, aturan main untuk menggunakan terapi penurun TG seperti fibrat. Oh, berarti fibrat nih opsi untuk menurunkan TG. Dan omega 3 ketika pasiennya dengan nilai TG 200 sampai 499. Berarti 200-499 ini masuk dalam kategori 250. Tapi is less clear. Tidak begitu jelas. Ya, pada penelitian yang 51. Oke. Kita baca lagi nih. Kita baca lagi. Statin may be reasonable menjadi first line option atau pilihan utama ya untuk menurunkan ASCVD ketika resiko ASCVD-nya 7,5 atau ke atas. Jadi kalau ada orang dihitung kalkulator diramal lebih dari 7,5% resikonya 10 tahun ke depan, maka statin menjadi opsi pilihan utama. Nah, jika TG tetap persisten melebihi dari tetap 500, kok nggak turun-turun dari 500, maka it is reasonable to consider adding omega 3. Ya. Jadi bisa ditambahkan kombinasi adding omega 3 atau statin dengan fibrat. Targetnya TG harus di bawah 500 untuk mencegah terjadinya pankreatitis atau inflamasi pada pankreas. Jadi pertanyaannya yang mana nih? Kalau dari tadi penjelasannya nanti statin tidak maksimal lebih dari 500 maka fibrat digunakan. Nah, karena kasus ini tidak real, bukan pasien asli, LDL-nya juga masih 100, total kolesterolnya juga masih sama, ya. Ya, TG-nya 250. Rata-rata kalau kita baca yang tadi, maka kita baca soal-soal UKAI, maka kita pilih gemfibrozil. Kecuali ini kasusnya real. Misalnya LDL-nya lebih dari maksudnya kategorinya tinggi, total kolesterolnya tinggi, TG-nya juga masih sama, maka pilihnya adalah simvastatin. Ya, tapi karena ini tidak real, LDL-nya sudah tergolong diinginkan ya, artinya normal, malah TG-nya aja yang tinggi. Ada nggak orang yang seperti ini? Ada. Kasus DM TG-nya yang tinggi. Kasus peminum alkoholik juga sama TG-nya yang tinggi. Obesitas juga TG-nya tinggi. Jadi banyak faktor. Oke. Jadi pilihannya adalah jika TG tinggi, LDL normal, total kolesterol normal, maka pilihannya adalah fibrat. Bisa gemfi, bisa veno. Tapi kalau kasusnya sama-sama tinggi, maka simpas. Kalau misalnya tidak mempan menurunkan TG di bawah 500, masih tetap di atas 500, bisa dikombinasi. Seperti itu tadi jawabannya ya. Baik. Nah, kalau kita mengacu kepada Kanada, guideline Kanada, fibrat sudah tidak digunakan lagi. Ya, jadi di sini gaya hidup diberikan statin, statinnya dimaksimalkan dosisnya, dicek, sudah dicek, kemudian efek samping tidak ada, anti obat karena biaya tidak ada, bisa dikombinasi dengan ezetimibe jika tidak terkontrol. Atau kalau ezetimibe tidak bisa,
second lainnya adalah bile acid sequesteren. Contohnya kolesterol, kolesterol dan kolestiramin. Oke. Oke ya. Jadi kalau di ESC di Kanada tidak membahas fibrat. Oke. Kalau di Eropa Pak gimana? Kalau di Eropa juga kira-kira kurang lebih sama. Ya. Jadi pertama kita cek LDL-nya, kita cek berapa resiko ke depannya. Aterosklerotik kardiovaskularnya. Dicek lifestyle-nya. Sudah di lifestyle diberikan obat. Apa? Obat statin. Diberikan dititrasi dosisnya. Dosis sudah tinggi, dicek frekuensinya. Jika tidak terkontrol, LDL-nya tidak terkontrol, maka larinya ke sini. Maka ditambah ezetimibe. Sama ini dari Kanada. Ezetimibe tidak mempan, maka dicek lagi bisa ditambahkan dengan PCSK9 inhibitor. PCSK9 inhibitor. Oke. Itu kalau dari ESC. Sama dari Eropa. Kalau di sini kan TG tidak dimasukkan ya. Nah, kalau di Eropa malah ada golongan baru ya, tapi di sini saya tidak bahas. Baik, kalau di ACC-AH gimana Pak? Nah, tadi LDL-nya 100 ya, 100. LDL-nya 100. Di umurnya, kalau dibilang umur, tadi tidak menyebutkan umur. Oke, 1. Kalau berarti kita nggak bisa tebak nih antara yang ini atau yang ini atau yang ini. Kita nggak bisa tahu karena tadi umurnya nggak ada. Oke ya. Nah, tapi dia nggak ada ya. Kalau nggak salah dia nggak ada umurnya. Nah, ini nggak ada umurnya. Pokoknya hanya TG, LDL, kolesterol total, sama TG. Oke. Jadi ini lagi-lagi semua pada statin. Jadi di sini nggak ada menyebutkan fibrat ya. Kalau di ACC-AH di tahun 2019. Oke, kalau kita melihat dari leksikon. Nah, di leksikon itu kapan sih digunakan fenofibrat atau gemfibrosil? Ketika mengalami hipertrigliserida. Sebagai apa? Adjunktif. Ya. Pada saat kapan? Pada saat lebih dari 500. Ya. Obat golongan terbaru yang ini, ikosapen etil. Ya. Ketika tetap 1,5 sampai 5,6 milimol per liter, TG-nya sudah diberikan statin, maka ini golongan barunya. Ya. Jadi tetap lagi-lagi gaya hidup, kemudian obat statin, kemudian dicek, kemudian tidak mencapai, masih tetap lebih dari 500, maka sebenarnya bisa ditambahkan ikosapen etil. Ya. Jadi fenofibrat itu bisa diberikan ketika lebih dari 500 menurut leksikon pada literatur ini. Ya. ACC. American College of Cardiology tahun 2021. Baik, pertanyaan berikutnya. Pasien mengalami dispepsia. Tadi seperti ya, di atas lambung, ke atas nyeri perut dan segala macam, mual dan muntah. Oke. Setelah meminum obat antihiperlipid, berarti efek dari obat setelah diminum. Manakah resiko tinggi menyebabkan dispepsia? Oke, kita lihatnya ada di leksikon. Profil obat, interaksi obat, dan segala macam, itu literaturnya adalah Drug Information Handbook atau berbasis online disebut dengan leksikon. Nah, kita lihat nih. Gemfibrosil. Yang paling besar efek sampingnya adalah 10%, yaitu apa? Gangguan saluran pencernaan berupa dispepsia 20%. Kita simpan. Gemfibrosil.
Kalau kita lihat fenofibrat dengan golongan yang sama yaitu fibrat, maka ada nggak dispepsia? Ada, tapi di atas 3%. Ya, di atas 3%. Jadi kalau dibandingkan fibrat, gemfibrosil, dispepsia lebih besar daripada fenofibrat. Itu satu. Kalau kita lihat kolesterol atau bile acid sequesterer namanya ini, atau resin pengikat asam empedu. Nah, kalau kita lihat dispepsia ada, tapi tidak menyebutkan berapa persentasenya. Frekuensi not defined, tidak tercantum berapa persentasenya. Tidak bisa diketahui. Berarti apa? Sangat kecil untuk kemungkinan terjadi pada obat golongan kolesterol. Nah, sekedar informasi. Biasanya kolesterol itu bukan ini yang biasa keluar soalnya, tapi biasanya itu mana ya? Baik. Biasanya itu efek samping dari obat resin pengikat asam empedu ini fesesnya berminyak. Itu fesesnya berminyak ya. Biasanya. Karena dia resin pengikat asam empedu, cara pembuangannya melalui feses. Jadi agak berminyak. Kalau nggak salah. Baik, soal berikutnya. Ini sudah mau selesai dari konten kedua saya ini. Nah, pasien mengeluh pegal-pegal selama 3 bulan. Ternyata dia hiperlipid, hipertensi, DM. Kolesterol totalnya 260, LDL-nya 280, TG-nya 500. Obat apa yang disarankan? Nah, ini kasus yang berbeda dengan kasus yang pertama tadi ya. Jadi total kolesterol tidak normal. Ya. LDL juga nggak normal. TG lebih dari 500. Ya. Pegal-pegal sudah selama 3 bulan. Nah, obat yang disarankan apa? Kembali ya, first line adalah obat statin. Obat statin. Jadi kita cari yang golongan statin. Berarti A. Kenapa nggak dikombinasi, Pak? Katanya TG lebih dari 500 atau minimal 500 sudah bisa golongan fibrat. Karena di sini opsinya nggak ada jawaban. Tapi kalau ada kombinasi, bisa tunggal, bisa kombinasi. Tapi first line-nya adalah tunggal dulu. Nanti tidak mempan, masih tetap di angka 500, baru dikombinasi. Jadi tetap pilihannya tunggal statin atau monoterapi. Baik, pasien mengonsumsi simvastatin 8 bulan, efek sampingnya ingin dianalisa. Kira-kira obat tersebut mempengaruhi fungsi organ vital apa? Jawabannya sangat gampang, yaitu hati. Kenapa? Hepatotoksik. Contohnya apa? SGPT, SGOT, alkalin fosfat, sama total bilirubin. Sebagai penanda mengalami gangguan toksik pada hepar, yaitu hati. Kalau statin. Kalau nih, ada lagi nih. Ya, soal terakhir. Pasien hiperlipid datang ke dokter, diberikan obat, mengeluh nyeri di bagian kanan atas perut. Nih, kanan bagian atas perut. Urinnya berwarna gelap. Ya, kalau kita belajar membaca, urin berwarna gelap itu juga bisa disebabkan karena hepatotoksik ya. Urin berwarna gelap ya. Tapi di situ ada nyeri di bagian kanan atas perut. Nah, itu kata kuncinya adalah diagnosa kolelitiasis. Jadi itu adalah penanda khasnya kolelitiasis.
Maka obat apa yang memiliki efek samping tersebut? Kita lihat. Apakah ada polylithiasis? Ada. Tapi di bawah 1% dari obat gemfibrozil. Ya. Oke. Cukup? Berarti jawabannya adalah B. Terima kasih. Dan cukup itu saja dari saya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.